Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, sehat, dan santun. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Oke, jumpa lagi dengan Ibu Rina masih di Belajar IPA kelas 8. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gangguan sistem pernapasan manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menyebutkan macam-macam gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. 2, menjelaskan penyebab, cara mencegah dan cara menanggulangi gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. Dan yang ketiga, membuat poster dengan tema bahaya merokok atau bahaya COVID-19. Baiklah, kita mulai. Apa saja gangguan sistem pernapasan pada manusia? Gangguan sistem pernapasan pada manusia yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah influenza, yang kedua ada tonsilitis, yang ketiga ada faringitis, yang keempat pneumonia, yang kelima tuberkulosis atau TBC, yang keenam asma, 7 kanker paru-paru, kemudian yang kedelapan COVID-19, dan terakhir yang ke-9 adalah penyakit pada sistem pernapasan akibat merokok. Yang pertama adalah influenza. Influenza ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza atau influenza virus. Ditandai dengan batuk, demam, pusing, otot nyeri, pilek, dan bersin-bersin. Virus influenza ini keluar dari tubuh bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara, sehingga cara mencegah penularannya selalu gunakanlah masker dan rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua adalah tonsilitis atau amandel. Penyakit amandel disebabkan oleh virus dan bakteri. Virus penyebab tonsilitis bisa dari adenovirus, rhinovirus, influenza virus, bahkan dari coronavirus. Bakteri penyebab tonsilitis umumnya adalah bakteri Streptococcus. Gejala umumnya adalah sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, bahkan sampai demam. Cara mencegah adalah dengan menjaga daya tahan tubuh, maka terapkanlah pola hidup sehat. Yang ketiga adalah faringitis. Faringitis adalah penyakit infeksi pada faring yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur, serta bisa disebabkan karena zat kimia yang mengiritasi faring. Virus penyebab faringitis bisa dari adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan bahkan coronavirus. Sedangkan bakteri penyebab faringitis ini adalah bakteri Streptococcus pyogenes. Gejala umumnya adalah sakit tenggorokan disertai radang pada tonsil sehingga nyeri saat digunakan untuk menelan makanan. Cara menanganinya dengan memberikan zat antibiotik, zat antifungi, serta mengkonsumsi makanan bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi kuat. Yang keempat adalah pneumonia. Pneumonia adalah penyakit infeksi pada bronchiolus dan alveolus. Penyebabnya karena virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Pada umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Ditandai dengan adanya cairan yang kental sehingga mengganggu pertukaran gas.
Gejalanya demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang sesak nafas. Untuk cara penanganannya bisa dengan menggunakan zat antibiotik, bisa dengan menggunakan obat pembuat saluran nafas menjadi lebar atau bronkodilator. Kemudian bisa dengan terapi oksigen dan penyedotan cairan di dalam paru-paru. Karena pneumonia ini dapat ditularkan melalui udara, maka gunakanlah selalu masker apabila menjenguk orang yang sakit pneumonia. Yang kelima adalah tuberkulosis atau biasa kita sebut dengan TBC. TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga bisa menginfeksi bagian lain dari tubuh. Perhatikan, ini adalah paru-paru penderita TBC. Ketika bakteri masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan akan segera memakan bakteri tersebut. Namun apabila imun ini lemah, maka bakteri dapat masuk ke peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lain. Apa tanda-tanda atau gejalanya? Gejala penderita TBC biasanya mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit bagian dada, dan biasanya disertai batuk berdarah. Nah, untuk pencegahannya agar terhindar TBC, maka gunakanlah selalu masker. Apalagi jika berdekatan dengan penderita TBC, menjaga daya tahan tubuh, dan menghindari penderita TBC namun tidak mendiskriminasikan. Selanjutnya yang keenam adalah asma. Asma adalah penyakit kelainan pada saluran pernapasan. Asma ini bisa disebabkan oleh faktor lingkungan atau zat pemicu alergi yang disebut dengan alergen. Zat alergen ini bisa berasal dari asap rokok, dari debu, dari bulu hewan peliharaan, atau bisa juga dari makanan. Masuknya alergen tersebut memicu tubuh untuk menghasilkan prostaglandin dan histamin yang memicu penyempitan saluran pernapasan. Karena sempit, maka biasanya si penderita ini akan mengalami batuk, napasnya berbunyi, napasnya pendek, dan sesak napas. Nah, untuk mencegahnya maka hindarilah zat pemicunya, hindarilah alergennya. Yang ketujuh adalah kanker paru-paru. Perhatikan, ini paru-paru yang normal dan ini adalah paru-paru yang mengalami kanker. Penyakit ini disebabkan karena pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Gejalanya batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit di bagian dada. 80% diantaranya disebabkan karena merokok. Apabila ada orang yang menderita sakit kanker paru-paru tetapi penderita itu bukan perokok, maka bisa disebabkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan, misalnya menghirup debu asbes dan menghirup udara yang terpolusi, termasuk akibat menjadi pasif. Yang kedelapan adalah COVID-19. Nah, sekarang ini baru
pandemi COVID-19. Apa sih sebenarnya COVID-19 itu? COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau SARS-CoV-2, yaitu virus yang menyerang saluran pernapasan. Gejalanya adalah demam, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas, diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan membahu, dan ruam di kulit. Gejala COVID-19 umumnya muncul dalam waktu 2-14 hari. Sebagian pasien akan mengalami penurunan oksigen tanpa gejala apapun atau kita sebut dengan happy hypoxia. Apakah penyakit ini bisa dicegah penularannya? Bisa. Ini yang selalu didengung-dengungkan, cara pencegahan penularan COVID-19, selalu gunakanlah masker kemanapun kalian berada. Menjaga jarak, jangan berkerumun, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakanlah hand sanitizer, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, hindari kontak dengan penderita. Kita tidak tahu apakah di sekitar kita itu ada yang terinfeksi COVID-19 dengan tanpa gejala atau kita sebut dengan OTG, maka selalu terapkanlah menggunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun atau air mengalir atau dengan hand sanitizer. Bagaimana seseorang dapat tertular COVID-19? Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19. Memegang mulut atau hidung tanpa cuci tangan dengan sabun dulu setelah memegang benda yang terkena percikan ludah penderita. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah, biasanya diagnosa COVID-19 bisa dengan cara rapid test. Rapid test ini digunakan untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua bisa dengan swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Dan bisa juga dengan CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrate atau cairan di paru-paru. Nah, tolong karena kalian akibat adanya COVID-19 ini kita tidak bisa belajar tatap muka dan kita selalu melakukan PJJ, maka untuk menghindari penularan COVID-19 dan agar cepat berlalu selalu 3M-nya gunakanlah masker, menjaga jarak dan sering cuci tangan. Kemudian yang terakhir kita bahas penyakit pada sistem pernapasan akibat rokok. Komponen utama rokok itu ada dua, sebetulnya banyak sekali komponen dari rokok, tapi kita bahas yang utama saja. Yang kedua itu adalah yang pertama tar, yang kedua adalah nikotin. Tar itu adalah zat yang dapat menyebabkan flek gigi, kuku kuning, bisa menyebabkan kanker pada paru-paru atau organ yang lainnya, kemudian bisa menyebabkan kematian. Sedangkan nikotin ini menyebabkan kecanduan. Sehingga jauhilah rokok. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi tentang gangguan sistem pernapasan manusia. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Jangan lupa menyimak video pembelajaran selanjutnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.